Era digital saat ini memang membuat komunikasi semakin mudah. Mempelajari apapun menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, di balik kemudahan teknologi, adanya kejahatan kasat mata mengintai. Salah satunya adalah kekerasan dan pelecehan seksual secara digital. Keresahan pada tindakan kejahatan seksual ini mulai beragam, di antaranya cyberstalking, cyber harassment, sexting, non-consensual dissemination of intimate image, body shaming, revenge porn, dan scammer. Beberapa bulan terakhir, kasus revenge porn dan mengambil gambar tanpa izin semakin tidak terkendali. Sebanyak 869 kasus terdata di Komnas Perempuan. Tingkat kekerasan di dunia cyber menduduki tingkat pertama untuk di ranah publik. Ngurus anak, jadi sopirnya anak-anak, antar jemput sekolah dan kegiatan-kegiatan anak-anak ini ya, paling gitu-gitu aja ngurusin anak-anak. Iya, apalagi yang kemarin memang sering yang lagi naik banget yang tentang AI itu ya dipergunakan. Bahkan bukan cuman untuk sexual harassment atau segala macam, kadang juga digunakan untuk buat KTP dengan muka lebih dewasa segala macam. Itu kan juga lagi banyak banget tuh yang beredar gitu, bahayanya segala macam. Susahnya adalah kita tuh sekarang sangat menggunakan media sosial sekali dan kita mungkin ya hanya berapa persen segelintir orang saja yang tidak menggunakan media sosial. Jadi muka kita tuh memang ada di mana-mana, dari anak kecil sampai orang dewasa. Dan kalau memang AI itu kejahatan yang memang agak mengerikan, tapi kan ini masih ditelaah juga ya, karena ini sesuatu yang baru juga nih di kita. Kalau misalnya kita disuruh berhati-hatinya seperti apa ya gimana ya, karena dengan media sosial itu udah ada semua muka kita, muka semua gitu. Dan kalau misalnya untuk tadi aku baca kasus ada yang video call tiba-tiba lalu kita langsung di capture dengan ada cewek lagi bugil, terus itu diancam untuk disebarkan. Wah, itu emang ngaco banget dan aku baru tahu ada berita itu gitu. Dan itu ya gimana ya, udah sesakit itu ya orang-orang dengan menggunakan media apapun gitu. Iya, dan itu aku cukup kaget sih, maksudnya sekarang ada kejadian seperti itu juga gitu. Disuruh berhati-hati ya, mungkin memang kita memang berhati-hati juga harus memang. Mungkin kalau telepon tidak dikenal kita angkat mungkin ya itu tidak ada salahnya, tapi memang kalau video call dari orang nggak dikenal memang mungkin sebaiknya lebih baik nggak perlu diangkat ya gitu, jaga-jaga. Maksudnya kalau memang orang itu sebenarnya butuh sesuatu yang memang penting dan memang orang yang kita kenal atau saudara, pasti kan akan menghubungi dengan telepon biasa bisa atau lewat chat bisa ya. Mungkin ya kita harus berhati-hati seperti itu karena ini korbannya bukan cuma cewek ya gitu, bisa juga cowok yang tuh zaman sekarang tuh ya. Kalau dulu mungkin bisa dibilang cewek harus lebih hati-hati karena cewek selalu jadi korban. Sekarang susah ya ngomong gitu ya gitu. Dan secara digital itu memang bahaya karena jejak digital itu susah sekali dihapus dan menyebar dengan sangat-sangat cepat gitu. Kadang mungkin kita udah sepintar-pintarnya kita untuk menjaga, ada aja mungkin orang bisa menemukan kelemahan dari segala macam gitu. Kayak misalnya deh ada dokumentasi dengan pasangan misalnya siapapun itu, dokumentasi mungkin dalam bentuk seksual, mungkin ada beberapa orang yang suka seperti itu ya, dan mungkin tidak ada niatan untuk menyebar ke siapa-siapa atau pasangannya pun juga menjaga, tapi banyak juga kan kasus yang disebarkan oleh orang lain gitu ya, entah itu dengan mungkin memperbaiki handphonenya atau laptop atau apapun, atau dengan mungkin teman yang iseng atau siapapun, itu kan bisa aja kejadian gitu. Dan
Dan itu tuh korban juga bukan cuman perempuannya juga, tapi laki-laki juga bisa gitu. Walaupun memang entah gimana nama perempuan itu pasti akan jauh lebih jelek daripada nama laki-laki. Dan memang dipermalukan secara sosial itu adalah hukuman yang berat sekali untuk sekarang ya. Jadi memang ini luas sekali memang pembicaraan secara digital. Mungkin dengan kita menjaganya ya tidak perlu semua hal, ini kalau aku ya dari sisi aku ya, tidak perlu semua hal kita harus tampilkan di media sosial deh gitu. Bahkan mungkin aib pasangan yang gimana gitu, urusan rumah tangga atau segala macam, mungkin nggak perlu, banyak hal yang orang lain nggak perlu tahu dan bisa memanfaatkan itu sebagai kelemahan gitu. Dan kalaupun tadi ada juga yang revenge porn gitu, itu menyakitkan sekali ya, menyakitkan sekali. Putus dengan pacar, lalu pacarnya sampai melakukan tindak kekerasan, sampai pemerkosaan segala macam gitu. Memang susah ya, susah untuk, kita nggak bisa mengatur orang, kita cuma bisa mengatur diri kita sendiri ya. Dan tapi kalau memang sampai kekerasan, tindak kekerasan terjadi, sampai direkam pemerkosaannya atau itu kayak, itu udah sakit banget ya itu orangnya. Dan mungkin nggak ngerti deh gimana, mungkin psikolog akan lebih bisa memberikan pencerahan yang lebih gimana untuk si pelaku juga dan korban juga. Astaga, itu traumanya kan pasti luar biasa banget. Dan ngomongin mental health juga ya sekarang udah sangat-sangat terbuka ya buat ngomongin mental health. Dan kalau butuh bantuan memang harus berani untuk speak up dan minta bantuan gitu, karena sudah menjadi korban dari pelaku, entah itu pelecehan atau itu kekerasan. Dia misalnya tersebar, dia harus menanggung malu dari apa yang tersebar di media sosial tahu, mungkin melihat video, mungkin melihat badannya atau seperti apa gitu kan, itu menanggung malunya itu banyak sekali gitu. Dan itu bukan sesuatu yang ringan ya, itu sangat-sangat berat dan sangat-sangat butuh bantuan, dan mungkin butuh waktu yang sangat-sangat lama untuk bisa menyembuhkan lukanya itu sendiri. Kalau misalnya aku di posisi korban, aku sebisa mungkin gak akan transfer duit. Karena kalau misalnya gini, kalau logika aku ya, kalau misalnya aku transfer, berarti aku seperti mengiyakan apa yang dibilang pelaku. Iya memang takut, iya malu, iya. Tapi kalau itu semua memang rekayasa, hanya rekayasa, bukan kejadian yang benar gitu, kenapa aku harus mengiyakan tindakan pelaku yang aku tahu nanti ke depannya gimana cara ngestopnya itu nggak bisa gitu. Dia akan terus, nggak mungkin deh orang minta duit sekali selesai gitu. Bisa berulang. Itu mau aku biarin sampai kapan? Gini, kalau misalnya memang orang itu dengan tujuannya tuh apa dulu nih menyebarkan itu, atau hanya bikin malu, atau mungkin pemerasan. Kalau mau pemerasan, mau kalau sekali doang, apakah itu selesai dan ada jaminan itu tidak disebarkan? Kita akan sulit sekali kalau sampai menjauhkan teknologi dari anak-anak, karena di luar negatif-negatifnya itu banyak positifnya banget teknologi itu. Sampai mereka ke depannya itu teknologi akan selalu terpakai. Nggak tahu ya, dari ya aku anak masih kecil ya, menurut aku kedekatan orang tua itu memang penting sih. Anak kecil atau remaja gitu namanya coba-coba itu kan pasti ada ya. Dan kita memang sebagai orang tua memang tidak bisa mungkin 100% memantau anak-anak gitu. Dan ya mungkin dari aku yang memang anak-anak masih kecil-kecil, aku sih pengennya gimana sambil pelan-pelan anak besar itu gimana bisa deket sama anak, sampai anak bisa cerita apapun tentang hal-hal yang bahkan bikin dia tidak nyaman, supaya untuk menghindari
hal-hal yang nggak bikin kaget nantinya itu gitu. Gimana caranya bisa deket, bisa cerita tentang apapun deh, bahkan sampai dia nggak nyaman tentang apapun. Pengennya itu aja sih aku. Kalau misalnya aku sampai ketemu korban, aku mau bilang sih kamu hebat selama ini bisa bertahan. Apapun yang menimpa itu, sehancur itu, hebat sampai sekarang bisa bertahan. Cuman rasanya gak akan bisa banyak berkata-kata karena aku gak akan pernah bisa paham apa yang dia rasain karena aku tidak pernah ada di posisinya dia. Jangan sampai hidup hancur karena orang lain. Jangan sampai hidup kita hancur karena orang lain. Hidup kita milik kita. Kita harus bisa memperjuangkan hidup kita. Kita sendiri yang bisa bikin kita bangkit. Kita sendiri yang bisa bikin kita bahagia kembali. Karena semua orang itu berhak kok buat bahagia. Semua orang berhak untuk memerdekakan dirinya sendiri. Memperjuangkan hidupnya. Memperjuangkan masa depannya. Semua orang berhak untuk itu. Jangan sampai apapun kejadian yang menimpa itu merusak itu semua. Kamu punya hak kok atas hidup kamu. Perundang-undangan, hukum itu tuh sudah pasti tidak simpel memang. Dan aku cuma berharap korban tuh tidak dipersulit dan sangat dibantu deh. Banyak cerita yang misalnya kayak tadi udah ini tapi tidak ada tindakan, udah lapor tapi tidak ada tindakan gitu misalnya. Ya semoga undang-undang ini bisa makin mempertegas gitu dan sangat membantu korban deh gitu. Boleh nggak dengan jalur hukum ini, dengan undang-undang ini, dia tidak dibikin ribet lagi untuk memperjuangkan haknya dia itu gitu. Ya dibantu lah, undang-undang ini harus bisa membantu dan memberikan solusi yang sesuai gitu, yang benar-benar adil dan tidak memberatkan korban lagi gitu. Tolong dipertegas bagaimana caranya supaya korban tidak dipersulit lagi dengan entah ya sistem hukum atau segala macam itu. Apa yang bisa kita lakukan? Ya mungkin harus mengecek jejak digital kita di masa lalu apakah akan membawa resiko yang lebih besar bagi kita.